Halo, Lovely, bisa on cam dulu. Iya, tidak. Senin. Nah nih mukanya nggak kelihatan. Ini susah kak di ini kameranya. Kamu pakai apa? Laptop atau PC? Pakai laptop. Oh, diginiin nggak bisa? Nah, digini kan. Oh, nggak mau kak. Gini aja kak. Oke, oke deh. Yang penting kelihatan ya. Puasa hari ini, Lovely. Puasa kak. Gimana nih hari? Kamu hari kedua atau hari ketiga ini? Hari kedua. Oh, hari kedua. Ntar aku ganti jaringan dulu. Agak nge-lag kayaknya. Oke, udah udah balik belum suaraku? Udah kak. Oke, oke. Aku sambil ngechatin yang belum. Tadi pulang sekolah jam berapa, Lovely? Masih libur sih kak. Oh, masih libur, Senin ya maksudnya ya? Iya. Enak dong. Kok lama banget sih liburnya? Libur apa nih deh? Oh, yang ini Imlek sama puasa awal puasa jadi seminggu. Tadi puasanya 3 hari dong liburnya. Iya. Enak dong. Kayaknya aku sekolah 12 tahun nggak pernah libur sepanjang itu waktu awal puasa. Kamu ngerasain libur sekolah seminggu nggak? Libur ini semesteran. Yang oh iya 2 minggu. 2 minggu kan minimal. 2 minggu sama 3 minggu kan. Iya. Iya. Dulu aku SD sih, SMP kayaknya udah ganti ya. Aku dulu SD itu kalau semester 1 ke semester 2 itu liburnya cuma 1 minggu. Hmm. Jadi lumayan pendek ya. Kalau sekarang panjang-panjang liburnya ya. Enak banget. Tapi gimana? PR-PR sekarang gimana? Masih banyak PR nggak sekolah? Eh, aku sih lumayan banyak. Lumayan banyak ya. Mm. Materinya pakai sekarang apa sih ininya? Kurikulumnya? Tahu nggak? Oh, aku sih kurikulum Merdeka, tapi kayak deep learning gitu, jadi beda juga sih. Kayak tergantung sekolahnya mau Tergantung kayak sekolahnya apa. ya. Aneh. Hmm. Sekarang sekolah tuh udah makin macem-macem. Zamanku dulu sekolah itu adanya ya sekolah negeri sama swasta gitu ya. Sekarang swasta itu udah banyak banget. Oh ini. Oh, Scarlett udah datang. Aku barusan aja ngechat kamu. Halo Scarlett, bisa on cam dulu. Nah, Scarlett juga udah lagi libur atau udah masuk sekolahnya? Udah masuk sekolah. Udah masuk ya? Ya, Kamu sekolah apa? maksudnya Sekolah negeri, swasta, internasional. bedanya Gimana? bedanya swasta sama internasional. Swastanya kan bisa macam-macam. Bisa sekolah Islam, sekolah Kristen, sekolah internasional, sekolah yayasan, banyak. Ya, sebenarnya
sama aja sih. Sekolahmu apa? Internasional. Petra School. Petra. Ya, Oh, Surabaya tak kamu? ya. Oh, oh iya, ingat aku. Kemarin dari Surabaya ya. Kalau Petra itu yang di mana? Kamu SD apa SMP? SD. Kalau SD-nya di mana Petra itu? Petra School. Enggak, maksudnya daerahnya. Tahu nggak? Nggak tahu. Jauh Nggak nggak tahu. dari rumahmu? Rumah di Geraha Family. Nggak. Rumahnya dari sekolah, dari rumah ke sekolah jauh nggak? Nggak terlalu. Coba deh aku cek ya. Petra School. Soalnya ya di dekat kantorku itu ada Petra juga di daerah timur banget di Gunung Anyar. Dekat tol itu ada gedungnya Petra kan, tapi aku nggak tahu itu Petra apa. Kalau yang sekolah dasarnya di mana ya? Lagi di Surabaya itu banyak banget sekolah-sekolah bagus. Kemarin Imlek nggak libur di Petra? Ngerti. Imleknya libur. Terus berarti cuma libur Senin Selasa. Libur Senin Selasa Rabu. Oh, sampai Rabu ya. Normal berarti ya liburnya ya. Oke, ini tinggal siapa nih? Kita mulai dulu aja ya teman-teman ya, karena teman-teman kalian nggak masuk. Satu sih udah confirm, tapi yang satu belum confirm ya. Jadi kita mulai aja. Hari ini materinya adalah variabel. Ada yang pernah dengar kata variabel? Lovely mungkin udah SMA pasti udah sering dengan variabel ya. Di matematika. Ya, Kak. Kalau di matematika variabel itu apa? Variabel ini ya, apa hurufnya? Oh iya kayak ya ya. Aku nggak jago matematika guys. Aku udah lupa materi sekolah. Terus, nah jadi di awal teman-teman, nah seperti ini. Kita di kalian kemarin kalau nggak salah udah ada tugas yang ini ya, yang menghitung tiket kalau nggak salah kemarin. Ada ya? Masih ingat nggak? Total tiket. Ya. Nah, kita bisa menghitung tiket kayak kemarin, angkanya langsung di dalam dari eh, printnya kalau nggak salah. Kalian gitu kan ngeprintnya, print, terus total, terus dikalikan berapa gitu kan. Nah, itu adalah tampilan yang kalian lihat sebagai developer gitu ya. Ibaratnya gitu kan. Nah, gimana ketika aplikasi itu udah dipakai sama publik, udah dipakai orang lain gitu. Kan itu nggak mungkin harus ngubah di kodenya kan. Itu kan di kodenya gitu ya. Bukan di tampilan. Kalau tampilan itu kan yang di sebelah kanan tuh. Yang di sebelah kanan itu kan yang dilihat oleh user. Kalau yang di sebelah kiri, ketika kamu ubah yang di sebelahnya print, itu kan berarti sebagai developer. Kan nggak mungkin seperti itu terus. Nah, jadi kayak misalkan di sini nama pemandu itu Anderson, terus banyaknya orang dewasa dalam kurun 18, harga tiketnya 1.990 gitu ya. Ini itu kan bisa juga berubah ya teman-teman ya. Bisa berubah tergantung kondisi. Nama pemandunya pun nggak mungkin cuma Anderson gitu ya. Bisa aja yang lain. Nah, jadi kalau kemarin caranya print Anderson, terus printnya seperti ini. Nah, ini yang kemarin kita lakukan ya. Tapi bagaimana ketika itu semuanya ada 18 program. Nah, 18 perhitungan. Apakah kita harus tetap menggunakan seperti ini? Kan nggak mungkin ya. Kita nggak mungkin menuliskan rumusnya di setiap kodenya. Nah, kalau bisa, ya kita pakai kode yang sama, tetapi dia bisa menyimpan nama dan perhitungan yang berbeda.
Nyambung nggak maksudnya? Ya kan? Nah, disitulah nanti kita membutuhkan yang namanya variabel, teman-teman. Jadi ketika ada kode yang sama, tetapi bisa aja isinya berbeda, itu kita membutuhkan yang namanya variabel. Jadi tujuan dari kerja hari ini adalah mengotomasi perhitungan untuk perusahaan travel, dan klien telah menyerahkan beberapa kasus mendesak kepada pro tim. Kita harus memprogram hal-hal tersebut dalam format yang nyaman bagi perusahaan tersebut. Jadi hari ini kita bakal belajar bahwa variabel adalah alat untuk membantu menciptakan kode yang universal. Nah, yang tadi aku sebutin ya. Cara memprogram data yang masuk oleh pengguna, dan salah satu cara untuk melacak nilai variabel. Guys, suaraku jelas ya? Aku nggak pakai headset soalnya. Jelas, Kak. Oke, takutnya rame. Oke, lanjut. Jadi itu. Nah, kita coba ingat-ingat lagi sebelum kita masuk ke materi hari ini. Kita coba ingat-ingat lagi yang udah kita pelajarin kemarin. Yang pertama ada algoritma. Algoritma adalah sebuah urutan dari tindakan untuk meraih suatu tujuan. Terus ada bahasa pemrograman, itu adalah bahasa yang kita gunakan untuk berkomunikasi dengan mesin. Dan biasanya isinya itu adalah suatu perintah yang bakal menjalankan tugas. Nah, kalau program adalah algoritma yang ditulis menggunakan bahasa pemrograman. Seingat ya teman-teman ya, semuanya ya. Terus kemarin ada aturan bahasa pemrograman juga, ada aturan awal, ada aturan urutan, aturan regang code. Nah, ini yang kita udah kerjakan juga di soal kemarin, masih ingat ya? Jangan sampai dilupain ya teman-teman ya, materi pertama itu karena sangat berfungsi. Nah, tapi fungsi yang di sini bukan fungsi dengan arti yang sebenarnya. Masih ingat fungsi di dalam kode itu apa? Ada yang ingat nggak contohnya fungsi yang udah kita pelajarin minggu lalu? Yang kayak print itu, Pak. Bener banget, wih, Lovely masih ingat, keren. Masih ingat. Oh ya, udah pernah belajar ya Lovely sebelumnya ya? Iya. Keren. Tapi keren masih ingat namanya fungsi ya. Nah, jadi fungsi adalah suatu algoritma yang dibangun menggunakan bahasa pemrograman dan memiliki nama unik. Jadi kalian nggak bisa membuat fungsi dengan nama yang sama, tapi dengan kegunaan yang berbeda. Jadi fungsi itu cuma ada satu kegunaan karena dia namanya unik, teman-teman. Nah, fungsi yang udah kita pelajarin minggu lalu namanya adalah fungsi print yang berfungsi untuk jangan gitu, bingung ya. Fungsi print yang berguna untuk mencetak parameter yang ditentukan di dalam tanda kurung. Seperti ini ya. Ketika print hello world, dia bakal print seperti ini. Kemarin ada juga dua, teman-teman, dua tipe data yang bisa kita hasilkan, yaitu yang seperti ini adalah string, dia dikasih tanda petik, dan ini adalah bilangan angka kok bilang. Jadi angka ya. Nah, angka itu ada angka bilangan bulat dan bilangan desimal. Kalau desimal itu ada koma nolnya di belakangnya. Oke. Nah, itu materi yang udah kita pelajari minggu lalu, teman-teman. Yang bakal kita pelajarin hari ini, yaitu variabel. Nah, kita coba pelajarin dari definisinya dulu. Definisi variabel kurang lebih sama ya, kurang lebih sama dengan yang di matematika. Kalau Lovely udah paham, mungkin Scarlett juga udah mulai ngerti ya. Variabel di matematika itu misalnya X gitu kan. Nah, X ini berapa gitu kan. Berarti X dia mempunyai nilai lain gitu ya. Nah, itu sebenarnya sama dengan di kode, teman-teman. Variabel adalah elemen data yang memiliki namanya sendiri. Kita bisa menamainya sendiri. Dan isinya bisa berubah-ubah, teman-teman. Kita coba lihat. Nah, jika kamu ingin menggunakan variabel di programmu, kamu harus menciptakan variabel dengan memberikan nama variabel dengan sebuah nama. Nah, terus bisa menyetel nilai. Jadi variabel punya nama ya. Jadi nama itu di sebelah kiri di awal, terus dikasih sama dengan diberi nilainya. Misalkan di sini hours. Hours sama dengan 6. Berarti ketika kamu punya variabel hours, sekarang itu isinya adalah angka 6. Oke. Begitu juga menit di sini ya. Menit di sini sama dengan 42. Jadi namanya minutes sama nilainya 42. Nah, gunanya gimana? Ketika kita print, nah, di sini kita lihat ya.
Menurut statistik pada tahun 2019, seorang pengguna internet menghabiskan, tanda petiknya, jangan lupa terus dikasih koma, hours. Nah, jadi, kenapa bisa seperti ini? Ini nggak pakai petik, teman-teman. Itu yang perlu kalian pahami. Jadi, ada tanda petik dan ada tidak tanpa tanda petik. Nah, ketika tanpa tanda petik seperti ini, berarti dia itu adalah variabel. Ketika kalian letakkan variabel ini di print seperti ini, dia bakal menampilkan isinya, bukan namanya. Nah, jadi ketika ini nanti tampil, di sini isinya adalah 6 jam 42 menit online setiap hari. Nah, kita buktikan ya teman-teman ya. Oke, di, oke setelah ini aja lah. Kita jelasin sampai sini, udah terlanjur ke skip. Nah, di sini ada kita bisa menginputkan 6 saja ataupun 7,5. Yang dimana tadi ya, variabel bisa menerima inputan bisa menerima nilai apapun. Tetapi variabel itu juga ada urutannya. Ketika di pertama itu 6, tapi kamu punya nama yang sama, nama variabel yang sama dengan nilai yang berbeda, dia bakal di print yang terakhir. Nah, kita buktikan. Oke, aku mesti lupa belum buka soalnya, biar nggak lama. Oke, sambil nunggu load-nya. Nah, nama apa yang bisa kamu berikan kepada suatu variabel? Jadi kamu bisa membuat nama variabel dengan huruf, angka, dan garis bawah. Cuma itu ya teman-teman ya, jangan yang lain. Nah, setiap nama variabel harus mulai dengan huruf atau garis bawah. Jadi dia bisa huruf, angka, dan garis bawah. Tetapi huruf pertamanya atau karakter pertamanya itu hanya bisa huruf ataupun garis bawah. Jadi tidak bisa angka, teman-teman. Nah, lalu nama variabel tidak boleh sama dengan perintah bahasa pemrograman dan nama-nama yang sudah disimpan lainnya. Kayak misalkan kalian pakai nama print ya. Nah, jangan pakai nama print untuk membuat variabel. Apa nggak bisa ya? Oke, aku next dulu. Nah, kayak gini contohnya. Bandingkan beberapa nama variabel yang efektif dan tidak efektif. Yang tidak efektif, contohnya adalah A, num, banyaknya murid di sekolah. Nah, kenapa hal-hal ini tidak efektif? Karena kalau yang seperti ini, dia terlalu singkat. Yang seperti ini, dia terlalu panjang. Jadi, kita harus membuat nama yang pas, seperti ini. Nah, dua kata itu udah paling pas ya, teman-teman ya. Dua kata itu udah paling pas. Satu kata boleh, dua kata juga boleh. Tapi jangan terlalu pendek dan jangan terlalu panjang untuk memberikan variabel. Karena gini teman-teman, ibaratnya kode itu di dunia nyata ya, di dunia IT beneran itu eh, kode itu tidak cuma dikerjakan oleh satu orang. Jadi orang lain bisa aja membaca dan melanjutkan kodemu. Ketika kamu membuat variabel yang seperti ini, dia bakal pusing guys baca kodemu. Karena dia nggak ngerti apa ya maksudnya ini ya. A, isinya 56. Apa ya? Maksudnya definisinya apa ini A? Itu kan bingungan. Tapi ketika kamu membuatkan harga tiket 199, paham. Misalkan di sini cuma A 199. Ini tahun ya maksudnya kan gitu kan. Bisa aja orang lain bisa menganggap itu yang berbeda. Seperti itu. Nah, oke bisa nih. Nggak tahu kenapa harus pakai VPN guys kalau di jaringanku. Kadang-kadang harus pakai VPN. Oke, kayak contohnya tadi ya. Contohnya tadi variabel namanya adalah contohnya adalah nama seperti ini. Nah, set. Nah, jadi ketika di print tanda petik ya tanda petik terus namaku titik dua koma terus nama.
Nah, ketika ini di print, dia bakal namaku Ardi. Jadi di sini yang ditampilkan itu adalah nilai dari variabel, bukan nama variabelnya. Nah, terus gimana kalau misalkan nama ini ditumpuk dengan yang lain? Misalkan di sini ada, misalkan di sini umur gitu ya. Umur 23. Jangan pakai ini deh. Nah, terus kamu lupa lagi mau ngisi yang lain tapi kamu pakai nama lagi. Misalkan nama ala asal sekolahnya gitu ya. Atau asalnya nih Jatim gitu. Jawa Timur. Nah, ketika seperti ini, dia di print, dia bakal namaku Jatim. Jadi dia bisa membuat nama, sorry, bisa membuat nama variabel yang sama dengan isi yang berbeda, tetapi dia bakal yang disimpan hanya yang terakhir diisikan. Ya, jika ada dua, ya yang paling bawah yang diisikan Jatim. Jadi yang ini nggak kesimpan teman-teman. Jadi ketika kamu print nama, jadi salah. Nah ini bisa diperhatikan ya. Tapi kalaupun hanya ini ya, nah nama gini, yang ini n-nya kecil, yang ini n-nya besar, dia berbeda. Ketika di sini tulis nama, baru dia Jatim karena n-nya besar. Kalau n-nya kecil, jadi dia tetap arti. Sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Nggak ada? Nah, untuk perhitungan tadi, misalkan ya karyawan. Nah, ini jumlah karyawan, kita tulis jumlah karyawan. Nah, seperti ini itu tidak bisa teman-teman dijadikan variabel karena apa? Dia spasi. Tidak boleh ada spasi. Yang diperbolehkan hanyalah huruf, angka, dan underscore atau garis bawah. Jadi spasi itu bisa gunakan underscore gini ataupun kalau misalkan nggak pakai underscore itu ada yang biasanya seperti ini. Nah, setiap kata itu nggak ada spasinya tapi diawali dengan huruf besar. Tapi kita pakai yang underscore aja ya. Yang ini yang paling gampang dibaca. Nah, ini mudah dibaca ya kalau seperti ini. Gitu. Jumlah karyawannya 23, gaji karyawan. Misalkan 20 ribu. Nah, gimana caranya bisa mendapatkan jumlah gajinya? Jadi ini tinggal print, terus gajinya, total gaji, total gaji, yaitu didapatkan dari sini kita bisa menggalikan guys. Jumlah karyawan dikalikan dengan gaji karyawan. Nah, ini sama. Nanti dia bisa menampilkan total gaji sekian. Atau kalau misalkan pengen bagus gini. Nah, ada rupiahnya. Oke. Jadi kalian bisa mengalihkan variabel. Jadi variabel itu bisa dihitung juga selama yang di sini adalah bilangan desimal maupun bilangan bulat gitu ya. Sebenarnya bisa sih untuk string tapi belum kita pelajarin hari ini. Kita cuma bisa hitung dengan yang normal-normal aja kayak gini ya. Untuk untuk string kita pelajarin minggu depan. Oke, udah. Terus ada lagi. Kita simpulin dulu ya. Ada pertanyaan mungkin sebelum aku simpulin. Let's teman, paham? Paham ya? Oke. Kalau gitu aku simpulin, variabel adalah elemen data yang memiliki namanya sendiri, terus operator assignment digunakan untuk menetapkan nilai pertama variabel atau untuk mengubah nilai sekarang. Ini yang sama dengan ya, satu sama dengan, karena nanti di pertemuan berapa gitu kita mempelajari dua sama dengan, itu artinya berbeda. Kalau operator assignment itu sama dengan satu sama dengan. Terus data di belakang variabel bisa bertipe berbeda. Untuk sekarang kita tahu ada tipe numerik dan tipe string. Ya. Oke, kalau gitu kita bisa masuk ke dalam soal perusahaan perhitungan yang tadi. Yang ini silakan dikerjakan dulu. Nomor 1.
Bisa masuk dulu ke dalam soal, teman-teman. Aku tungguin. Oke, ya, nomor satu udah pada masuk nih. Bisa terdapat lebih dari satu jawaban. Nah, karena ini kotak ya, kalau kotak bisa lebih satu jawaban. Catat pernyataan yang benar tentang variabel. Variabel adalah data yang memiliki namanya sendiri. Benar atau salah, teman-teman? Yuk, dijawab yuk. Bisa on mic. Benar. Benar, oke. Bisa ada beberapa variabel yang berbeda yang memiliki yang memiliki nilai sama dalam satu program. Itu berarti variabelnya yang beda kan, tapi nilainya yang sama. Jadi Iya, benar. bisa Oh, pasti ya. iya. Terus untuk membuat suatu variabel, kamu hanya butuh nama original. Nama Nama original itu aslinya. maksudnya apa? Nama aslinya, kayak misalkan meja ya harus meja gitu. Oh, ya enggak. Enggak ya, berarti yang bawah, variabel bisa menyimpan angka maupun string? Bisa. Bisa. Oke, kita coba jawab. Benar, teman-teman. Jadi jawabnya tiga ini ya. Silakan dilanjutkan. Untuk nomor dua, ini harusnya yang ini ya. Nah, masih ngetik manual, ngetik, ngetik, ngetik. Tiga juga ngetik. Lanjutkan ke nomor 4, 5, 6, 7. Sampai nomor 7. Kita kerjakan maksimal pokoknya sampai pukul berarti 15 menit dari sekarang adalah jam 4.15. Silakan di share screen teman-teman kalau ngerjain ya. Kalau mengerjakan sambil di share screen. Lovely juga bisa di share screen. Lovely bisa share screen juga ya. Kak, lompat. Atau aku mau kasih contoh dulu. Tadi kan belum satu kasih contoh sama sekali. Oke, paham. Lovely udah bisa. Scarlett, bingung? Lagi baca soal. Gimana? Sorry, suaranya agak ini. Lagi baca soal. Oh, masih baca. Oke, oke.
Hmm, oke. Gimana nih? Oke, sip. Ini dia aku berarti salahnya yang di 6 ya, Kak. Benar. Sebenarnya yang membuat yang salah ya, kalau ngomongin salah, masih ada yang salah selain nomor 6. Tetapi yang bikin error nomor 6 memang gitu. Coba kira-kira ini ya, nomor 6 kita bahas nomor 6 aja deh. Nomor 6 di sini sebenarnya errornya. Nah, itu ada dua separator. Harusnya pakai yang mana? Pakai koma atau tanda gitu? -2. Nah, coba bisa nggak? Pas kuliah berarti Kalau ini pemandu tuh buat apa sih, Kak? berarti harus pakai koma. Bentar, yang 6 dulu dong, belum selesai. Oh iya, Oke, coba di print lagi. Masih error. Nah, Smith. Oke, itu dasar itu. Kenapa ayo Smithnya kok error? kenapa? Karena belum ada tanda petiknya. Oh iya, Nah, ini siapa Scarlett? eh Langsung aku kasih tahu aja ya. Yang di sini harusnya nggak pakai tanda petik karena ini variabel. Jadi dia menghitung variabel menghat ini dikalikan ini. Nah, kalau variabel tidak perlu dengan tanda petik. Tinggal dikit tuh, yang tinggal yang pemandu. Gimana cara nampilin pemandunya? Oke. Nah, kalau kamu tanya pemandu untuk apa, coba kamu lihat soalnya lagi, Lovely. Lihat soalnya lagi. Nah, pemandu Smith. Berarti apa? nama keluarga. Sip. Scarlett juga. Ini kenapa ulangin? Mana? Iya, emang itu. Bisa nggak? Oh iya, Dicentang bisa nggak? Nggak, belum belum hijau ya? iya. Oh, harga paketnya harusnya ada tanda titik duanya Oh itu iya. di dalamnya tanda petik. Nah, gini, Seth, kamu ulang ya. Nah, tadi benar. Siapa namanya? Scarlett, coba. Pemandu, boleh. Pemandu dikasih sama dengan aja. Terus Smith-nya dikasih tanda petik. Kayak tadi benar. Tanda petik, oke. Oke. Nah, ini. Di sini harusnya pemandu, terus Smith, ya kan? Smith itu ada di pemandu. Nah, ada di sini, ya kan? Nanti kamu bisa tinggal tambahin di sini. Nggak usah pakai tanda titik dua. Kamu klik yang centang. Oke, sip. Paham? Kok aku nggak hijau ini ya? Nggak hijau-hijau, nggak Oh, next nggak next. hijau, belum hijau. Pak, itu tipe tuh kamu. Harga paket. Oh iya. Nah, harus teliti ya. Eh. Oke, bisa dilanjutin.
Scarlett sebenarnya udah bagus sih, cuma tiganya ini kamu bisa kasih di variabel juga. Variabel apa yang menyimpan angka tiga? Nah, kalau secara rumusnya udah benar. Oh, lovely. Itu tanpa spasi, terus print ini P-nya kecil. Nya kecil ya, sampai warnanya biru. Kalau masih warna hitam berarti salah nulisnya. Print itu P-nya kecil. Oke, Kak. Oke. Nah, kalau warnanya biru berarti benar. Last one. Nah, kalau mau nulis persen gimana, Kak? Pakai persen biasa. Kenapa persen? Nggak jadi, Kak. Persen itu berapa? Berarti kan 35 dibagi 100. Iya, berarti desimal aja kan? Iya, desimal aja. Karena persen itu, ingat nggak persen apa? Per 100. Tuh, enggak kalau tanda persen. Di Iya, lupa. Python buat apa? Ingat nggak? Oh, buat buat yang sisa ya? Modulus. Ya benar, bisa bagi. Benar. Masih ingat ya? Keren. Bentar, Scarlett. Nah, coba balik ke nomor 7 dong. Kamu ini benar ya, hasilnya benar. Ketika di print, coba di print benar. Nah, tetapi kamu belum menerapkan variabel dengan tepat. Seharusnya kedua ini itu kan disimpan di sini, ya kan? Nah, supaya ini bisa menjadi universal, maka kamu harus nuliskan nama variabelnya. Coba diganti dulu. Ini biar nggak pakai nolnya gitu gimana, Kak? Yang nol di belakang koma. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi coba angkanya bener nggak? Sesuai nggak sama yang diharapkan? Eh, ap- udah 4 lebih 15 nih.
karena udah 4:15. Kita istirahat dulu aja ya teman-teman ya. Nah, sebenarnya rumusnya itu gini. Itu aku harusnya rumus kecil ya. Rumusnya ada di chat ya. Kita istirahat dulu aja teman-teman, tapi semuanya bisa ditutup. Nah, screen-nya kita istirahat selama 5 menit. Jadi nanti kita ketemu lagi jam 4:21 ya. Bisa peregangan dulu.
Oke, semuanya balik ke Zoom lagi, teman-teman. Tuh, yuk teman-teman bisa on cam lagi, on cam lagi. Oke, bos. Sekarang sudah balik, belum? Oke. Oke, jadi setelah istirahat ini kita bakal belajar fungsi baru, teman-teman. Oh, Kahoot sih. Nah, materinya adalah data yang masuk. Kalau kita kemarin sudah belajar satu fungsi yaitu namanya print. Sekarang kita bakal pakai materi baru yang namanya input. Nah, di sini. Oke, input. Input ini adalah suatu fungsi yang berguna untuk memasukkan data melalui keyboard. Jadi maksudnya gimana? Kalau selama ini datanya itu, nah misalkan ini deh, nama keluarga itu kan udah kita tulis di sini ya, Smith ini ya, ya kan? Udah kita seperti ini. Nah, lalu gimana caranya biar dia itu bisa universal? Nah, tadi kan kita udah bahas tuh, variabel itu adalah supaya kita bisa universal satu kode bisa untuk beberapa bisa untuk banyak masukan gitu kan maksudnya bisa banyak nilai banyak nilainya bisa Smith bisa Lofty bisa Scarlett bisa aku. Nah, tapi kalau seperti ini ya kan kita tetap sama aja harus ubah di sini kan baru ketika kita mulai dia berubah ya ini maksudnya nah ini dia baru nanti pakai namanya Lofty kan dan nama keluarga nah dia bakal Lofty kalau misalkan aku ganti Scarlett baru di sini Scarlett. Nah, itu kan sama aja kita tetap pakai yang namanya mau mengubah kode ya kan. Nah, gimana caranya supaya dia itu bisa berubah secara langsung tapi nggak pakai kode. Kita bisa memasukkan langsung dari sini teman-teman nanti caranya. Yaitu pakai fungsi yang namanya input seperti ini. Input harus biru teman-teman, diingat-ingat ya harus biru. Yang namanya fungsi itu pasti huruf depannya menggunakan huruf kecil. Nah, pastikan dia biru lalu di belakangnya adalah tanda kurung. Sebenarnya seperti ini aja udah bisa. Kita klik. Nah, di sini bakal ada seperti ini. Karena kita tulis di sini arti. Ya, kita klik enter, dia bakal arti. Ya, nah, gini. Sekarang kita kasih namaku. Kita klik arti. Nah, namaku arti gitu ya. Jadi datanya sekarang udah bisa universal. Dia udah bisa ganti-ganti sesuai masukan dari user. Nah, tapi kalau misalkan dia kosong seperti ini, bingung dong. Apa yang harus aku tulis di sini? Apakah dia ada banyak input? Sekarang di sini kita tulis itu juga. Ini bisa itu juga. Nah, seperti ini. Bingung dong. Arti. Terus di belakangnya apa? Bawahnya apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Terus di bawahnya apa? Nggak tahu. Nah, dia nggak bisa. Nah, gimana caranya supaya bisa kita tahu apa yang harus dilakukan? Kita tulis di dalam kurung inputnya. Sama dengan print guys, kita tulis di dalamnya. Tanda petik. Terus di sini masukkan nama. Nah, di sini masukkan
datanya orang. Terus kita masukkan harga. Nah, seperti ini. Lalu kita coba. Nah, jadi ada judulnya. Masukkan nama. Kita tahu jadi sekarang. Arti, masuk banyak orangnya berapa? 4. Harganya berapa? 1.000. Oke, selesai. Itu ya. Ada yang bisa, apa yang ditanyakan sampai situ? Sebelum aku jelasin lagi. Ada di input tadi buat masuk ke gini ya. Nah, sekarang kita coba tulis di sini. Kita print totalnya. Sekarang kita tampilkan totalnya. 1,4 seri. Kalau kita enter, dia error. Itu apa? Dia multiply segments by non-integer of different STR atau string. Nah, ini muncul kenapa, teman-teman? Hal ini muncul karena semua, nah ini tolong diperhatikan ya, semua yang kita masukkan di dalam input itu bakal bertipe string. Ketika dia bertipe string, dia tidak bisa dikalikan. Jadi ibaratnya gini, dia jadi mengalihkan kayak gini, 4 dikalikan 1.000. Nah, kan nggak bisa guys. Ini dikali ini nggak bisa ya, karena ini adalah string. Kita harus menulisnya adalah seperti ini, karena ini integer. Nah, kita harusnya menulisnya seperti ini. Paham ya bedanya ini, paham ya semuanya ya? Nah, nah, gimana cara supaya kita bisa memasukkan ini di dalam eh, supaya dia bisa dikalikan. Kan ini fungsinya kan biar bisa dikalikan, tapi dia nggak bisa dikalikan karena semua yang dimasukkan dalam input itu adalah integer. Sorry, string. Kita lihat di sini. Ada yang namanya, nah seperti ini. Jadi kita buat variabel baru yang sama. Nah, di sini kita kasih orang juga, bawahnya harga juga. Nah, sama ya. Nah, orang kita kasih gini, integer orang. Nah, di dalamnya, yang keduanya kita juga integer harga. Jadi maksudnya apa? Maksudnya setelah kita masukkan dari input, sekarang orang ini banyaknya berarti kan 4 ya. Jadi sekarang kita ubah orang ini integer orang. Kan awalnya string, kita ubah menjadi integer. Jadi sekarang udah kita bisa kalikan 4 dikalikan 1.000. Bisa. Nah, seperti ini teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Paham semuanya? Paham ya? Oke. Kalau udah paham semua, kita bisa masuk ke dalam soal yang kedua, yaitu apa tadi judulnya? Yang pengoptimalan. Yang kedua, teman-teman. Kalian bisa masuk ke soal yang kedua, teman-teman. Saya bisa screen ya.
Nanti juga bisa assessment ya. Ya, oke. Soal yang kedua, yang pertama, tandai pernyataan yang benar tentang masuknya data. Nilai yang dimasukkan pengguna akan ditampilkan di dalam tanda kurung dari fungsi input. Benar nggak? Salah ya. Enggak. Hasil dari fungsi input selalu bertipe string. Nah, ini yang tadi aku bilang. Ini benar. Terus fungsi input digunakan untuk memasukkan data menggunakan keyboard. Nah, fungsi integer digunakan untuk mencetak angka yang dimasukkan melewati keyboard. Kamu bisa menulis petunjuk untuk komponen tanda kurung dari fungsi input. Bisa menulis petunjuk. Ya bisa. Yang ini benar. Ini benar. Oh iya, gue salah. Cuma ini aja. Oke, dijawab benar. Oh, masih salah. Nah, nah, nah. Ada satu lagi yang salah itu yang mencetak angka. Oh, salah. Ini salah. Yang benar, yang itu salah. Yang benar itu yang bawah. Yang bawah ini benar. Yang ini benar. Dah, coba. Coba. Nah, berarti dari atas deh, kamu bisa menulis petunjuk untuk menggunakan tanda kurung dari fungsi yang benar, benar-benar fungsi. Guys, aku nyalain lampu bentar ya. Wih, hujan ternyata di sini. Itu huruf gedenya salah, Scarlett. Ngelek.
Oh, nge-lag. Nggak bisa dikencet ya? Oh, sorry, aku kalau mute ya. Ini tanda kutipnya ada dua nih. Tanda di stop dulu ini. Nah, stop. Ya, oke. Sebenarnya isiannya nggak harus sama, nggak harus persis. Benar nggak? Salah ya? Apa yang salah? Oh, benar ya. Iya, tadi ngerjainnya mulai jam. Malamnya kok jadi malam? Mas, ada. Oh, itu Malamnya kok jadi malam? tetap malam, malam, malam. Typo itu. Bentar ya, tak cek ya. Itu tetap malam atau jadi malah ya? Nomor berapa itu? Nomor 5. Nomor 5 ya. Oh, pakai malah sih, typo dia. Ya udah ikutin aja.
Kak, ini aku yang ini salah yang mana, Kak? Ah, ini kurang apa ya? Oke, Kak. Setelahnya dong. Sip. Nah, sip. Selesaikan sampai pukul 45 ya. 2 menit lagi ya. Kalaupun belum selesai nggak apa-apa. Kita bakal lanjut ke Kahoot, teman-teman. Kok di nomor 5 nge-freeze terus? Nge-freeze. Nggak mau lanjut ya maksudnya. Coba buka lagi. Oke. Tadi aku sudah close terus buka lagi. Oh, nge-freeze laptopnya. Kenapa? Laptopnya atau platformnya yang nge-freeze? Platformnya. Iya kah? Bentar, Iya. bentar, bentar, bentar. So, pakai yang centang aja. Coba yang centang. Di stop dulu terus speak yang centang. Stop dulu terus speak centang. Oh, udah yakin. Terus lagi. Nah, itu speak yang centang. Nah, di stop. Stop. Jangan, jangan, jangan. Nah, gini. Itu berarti kamu masih ada yang belum integer. Kayak tadi. Hari harusnya dijadikan integer dulu. Kayak harga hotel ini. Yang hari juga. Di stop dulu. Di sini kamu enter lagi. Enter. Buat baris baru. Nah, kamu tulis hari sama dengan integer hari. Oke. Udah. Centang. Tuh, yang centang. Jangan yang itu. Oke. Nah, karena udah jam 4 lebih 45, teman-teman bisa dibalikin lagi. Kamu klik yang ini. Coffee juga bisa balik dulu. Dan ini. Nah, kamu klik yang Kahoot, teman-teman. Klik yang Kahoot ya. Oke, udah pada masuk. Nah, sebentar ya. Aku masuk ke soalnya dulu. Sebentar ya. Ya. Jadi di Kahoot ini kalian bisa mengerjakan. Nanti ada waktunya, teman-teman. Nah, kayak kuis gitulah ya. Nanti ada waktunya, silahkan dijawab. Waktunya itu bisa beda-beda. Nah ini kok dua. Oke, udah siap semua. Aku mulai ya. 1, 2, 3. Nah, waktunya dari sebelah kanan. Ini masih kayak gini, Kak.
Oh, coba reload reload kamu. Udah masuk soal sih harusnya. Nah, oke nggak apa. Lanjut ya ke soal kedua sekarang. Ini kenapa, Kak? Reload lagi, reload lagi. Oh, nggak bisa. Nggak bisa ya? Hmm. Eh, hmm. Nah, balik terus klik lagi Kahoot-nya. Lo nggak bisa ya? Kok aneh? Ya, nggak bisa ikut dong. Oke, lanjut lagi. Kembali nggak bisa lagi. Kalau reload nggak bisa juga ya? Iya, Kak. Sayang banget nggak bisa join. Gimana ya kalau gitu ya? Tahu. Coba Mbak, di reload dulu. Di reload dulu, Eh, sini. baru masuk ke Kahoot-nya. Ya, nggak bisa. Berarti emang Eh, nggak bisa join. Karena udah dimulai. Tadi padahal kamu udah masuk ya? Kenapa dia nge-lag gitu ya? nggak tahu. Tadi aku belum mencet, mau jawabannya belum aku pencet, tapi udah kayak gini tiba-tiba. Ya udahlah. Eh, Mau gimana lagi? Aneh banget. Apa ya? Tunggu ya. Kamu bisa lanjutin aja soal yang tadi. Lovely. Kalau ini, oke. kalau nggak bisa. Soalnya ini aku juga nggak bisa lanjut. Itu ada satu lebih dari satu jawaban ya, Scarlett. Oke. Ya, dia nggak boleh ada angka di awal. Makanya salah. Oke, udah nih. Cepet banget kerja ini. Karena udah juga selesai ya. Kamu bisa lanjutin aja soal yang tadi lagi ya. Masih ada waktu 5 menit sebelum kita refleksi. Masuk lagi ke soal yang tadi aja. Tuh, balik soal yang tadi. Diselesaikan dulu. Sampai nomor 7. Yang, oh ya, masih sampai seskin lagi ya. Bisa ada waktu 5 menit kita lanjutin. Nah, ini salah yang mana lagi ya, Kak? Oh, selesai. Oh, sama itu tadi. Ini komanya belum ada. Ayo yang teliti.
Oke, harus di stop dulu. Oke. Kata-katanya harus sama ya Scarlett ya dengan yang di sini ya. Nah, ini jangan ada spasi. Nah, ini biar bisa dikasih tanda petik juga kayak di print. Nah, harus di. Oh, ini, Kak, ini kok Oh nggak ya, bisa ini Kak. kenapa? Nggak bisa kenapa? Oh, belum berhenti nih. Lanjutin. Oke, karena udah jam segini teman-teman, kita bisa tutup dulu. Nggak apa-apa, belum selesai. Nanti bisa dilanjutin kalau ada waktu buat dikerjakan di rumah. Cari dulu dulu, Scarlett, screen-nya. Oke, aku mau ngucapin ini sih teman-teman. Ke kalian keren banget. Nah, keren banget. Kenapa? Karena kalian udah bisa ngerjain soal walaupun sebenarnya tadi aku cuma bantunya 10% lah ya. Aku bantu kalian 10%. Biasanya kalau kelas-kelas awal itu aku harus bantu sampai 50%, 60% ke murid-murid ya. Tapi di kelas ini kayaknya kalian udah sangat paham. Itu bisa dipertahankan teman-teman. Nah, gimana mempertahankannya ya ketika nanti di minggu depan soalnya mulai sulit, materi yang mulai sulit bisa tanya-tanya gitu ya. Bisa ditanyain aja yang nggak paham yang mana. Nah, dari kalian gimana hari ini materinya? Lebih seru, lebih susah? Menurut kalian gimana materinya? Gimana? Seru Kak. Seru. Mas kalian gimana? Masih masih mudah atau udah bingung? Mas- Pasti mudah sih. Masih mudah. Oke, Mungkin oke. lebih enak dipelajari. Masih enak ya, masih enak dipelajari ya. Oke. Maksudnya lebih enak dari masih lebih sulit yang kemarin maksudnya. Bukan, Nah, yang kemarin nggak gimana? susah sih. Yang kemarin nggak susah juga. Hari ini juga Aku nggak lebih susah. suka yang ini. Lebih suka yang ini. Kenapa tuh? Ya, nggak tahu selera orang aja.
karena mungkin ini ya, karena kemarin udah belajar yang paling awal, sekarang tinggal ngelanjutin, mulai tertarik. Nah, itu biasanya itu teman-teman yang bikin kalian bisa menjadi bisa itu loh. Yang membuat kalian menjadi bisa itu ya karena kalian suka sih sebenarnya. Aku juga gitu. Dulu aku belajar ngoding nggak suka, ya nggak bisa akhirnya. Tapi karena aku mulai suka, jadi aku bisa. Mungkin di awal itu yang mungkin kalian bakal takutin adalah error ya. Kayak tadi Lovely beberapa kali error. Nah, itu coba dibaca errornya dulu. Ketika kalian menemukan error, coba dibaca dulu errornya. Apa nih maksud dari errornya? Kalau misalkan errornya seperti itu lagi, kamu bisa tahu tuh apa tadi errornya kayak gini nih. Oh, jadi ke depannya kalau ketemu error kayak gitu lagi, tahu salahnya di mana. Karena error itu sebenarnya informasi ke kamu, informasi salahnya di mana? Oh, salahnya di sini. Solusinya apa? Nah, itu ya. Jadi error itu bukan hal yang harus kalian hindari, tapi kalian harus pelajari juga. Gitu. Kalau kalian nggak pernah error, ketika dapat error bingung. Tapi kalau kalian sering dapat error, kalian jadi tahu kesalahannya di mana. Kayak gitu. Oke, selanjutnya kita simpulin teman-teman. Apa aja yang udah kita pelajarin hari ini? Tadi sebelum istirahat, materinya apa? Mana sayang? Gimana guys? Yang sebelum masih yang variabel. Ya, variabel. Apa itu variabel? Yang ada nilainya. Simulasi. Cara nulisnya, masih ingat nggak peraturannya? Dia hanya boleh diisi dengan apa aja? Hanya boleh, oh diisi dengan apa aja? Nama variabel itu boleh pakai apa aja? Yang pasti huruf. Terus apa Angka lagi? Angka sama sama teks. sama apa? Teksnya. Ya, Oh, lupa tes. Underscore. stringnya. Underscore. Nah, Oh ya. underscore. Terus dia tidak boleh diawali dengan huruf, teman-teman ya. Jadi harus, sorry, tidak boleh diawali dengan angka. Jadi harus huruf atau underscore. Kalau underscore-nya di awal boleh, tapi kalau angka nggak boleh. Nah, selanjutnya setelah istirahat, materinya apa? Input. Input. Buat apa input? Buat memasukkan kayak data gitu. Buat masukkan data dari keyboard ya, dari keyboard pengguna. Terus itu satu fungsi. Ada fungsi yang kedua tadi setelah input. Ingat nggak? Yang integer sama yang Ya, benar-benar benar itu benar. Apa? Coba. Jadi fungsi apa? integral integer. Integer, integer. Tulisannya gini tulisannya. Hmm. In, integer. Nah, tulisannya gitu di chat. Tapi nulisnya int doang ya, int dalam kurung. Fungsinya apa? Int buat apa? Buat jadi angka. Oke, jadi catatannya, kalau kalian mau menggunakan integer, ya ketika inputannya itu benar-benar angka doang ya. Kalau misalkan inputannya bisa aja pakai huruf, jangan pakai integer, dia bakal error pasti. Karena integer tidak bisa menampung huruf. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, sebelum diakhiri ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Nggak ada. Kalau nggak ada, jangan lupa minggu depan masih di jadwal yang sama dengan hari ini, yaitu jam setengah 4 sore. Terus minggu depan kita bakal bahas materinya yaitu string. Nah, jadi string itu bisa diolah, teman-teman. Jadi nggak cuma ditampilkan aja, dia bisa di-split, bisa dikalikan juga. Ya. Kita bahas minggu depan, oke? Udah nih, nggak ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, terima kasih udah hadir teman-teman hari ini. Dan apa minggu depan hadir lagi di jam yang sama.
See you guys.